yang luar biasa di malam tadi. Dan sekarang kita mau bersama-sama beribadah di hari Minggu yang indah ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan, kami tetap setia. Kami boleh terus beribadah secara online Tuhan, meskipun kami belum dapat berkumpul di gereja, tapi kami membawa hati kami yang sungguh-sungguh, karena kami percaya ketika kami menaikkan pujian, di situ kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Amen. Terima kasih banyak, dan kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tahu ada seorang bernama Daud yang terkenal dengan puji-pujiannya, terkenal dengan nyanyian-nyanyiannya, dan dia bersemangat ketika dia memuji Tuhan. Mari hari ini saya ajak kita semua, kita mau contoh Daud, kita mau menari, kita memuji Tuhan seperti Daud memuji Tuhan. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat kita. Yeay, yeay, yeay. Kita undang roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah ada. Yeay, semua. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan ku kan menari, ku kan menari. Mari angkat tangannya semuanya. Kau bisa malu, kita mau berikan terbaik buat Tuhan kita. Katakan ku kan menari, bukan menari, seperti dan menari. Kita tahu ternyata bukan hanya menari yang begitu indah yang dibuat oleh Daud, tapi juga ketika dia bersuka cita, dia tertawa tertawa atas kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau ketawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa. Mana senyumannya? Berikan terbaik kita buat kiri kanan kita semua senyum. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Kita menari, bukan menari. Mari angkat tangannya, berikan terbaik buat Tuhan kita. Katakan bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari seperti dan menari. Kiranya sukacita dan damai Tuhan melimpah-limpah buat kita semua. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pelataran Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lebih lagi. Gapai jubah Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Kita semua sepakat bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang begitu luar biasa dan begitu mengasihi kita. Lewat dari pujian dengan bahasa Inggris ini, kita mau katakan bahwa gak ada seperti Engkau Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, kami berikan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. Katakan dari awal kembali, there is none like You Jesus. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. I could search for
eternity long and find there is none like you. I need you more than yesterday.
I need you, Lord, more than the air, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. Lord, I need you more. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan terbaik lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka lebar, telinga kami terbuka lebar untuk terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Than ever before, I need you, Lord. One more time, sing it out. I need you, Lord. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Sering saya katakan kita orang yang paling berbahagia karena kita diberi sehat, kuat, damai, sejahtera. Bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah Dia karena Dia Allah yang hidup, Allah yang sempurna, Allah yang suci. Layak kita menyembah, memuji Dia. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa. Kami diberikan kesempatan datang hadirat-Mu, mendengar sabda-Mu, memuji Engkau, menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang patut kami sembah. Karena Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan petunjuk yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami dengan sabda-Mu berbicara kepada kami. Supaya setiap yang hadir, setiap yang pemirsa bisa respon firman-Mu dengan baik. Jauhkan setiap gangguan pada kami. Jauhkan setiap bisikan dari apapun dalam diri kami. Biar kami tenang, damai, menikmati sabda-Mu dengan baik. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini bagaimana saya bisa menjadi lebih serupa atau lebih serupa seperti Kristus. Setiap orang Kristen adalah murid Yesus. Wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup kita harus mencerminkan Kristus sebagaimana tertulis 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus anak Allah. Itu berarti kita harus diubah ke dalam karakter Kristus, memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Pada awal penciptaan manusia, berfirmanlah Allah. Lewat Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan dibuat mereka. Nah, kata gambar ini tidak mengacu pada kesamaan fisik, tetapi pada kesamaan karakter. Manusia akan memiliki sifat Allah, karakter Allah seperti yang terpancar pada anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat, yang sulung, lebih utama dari segala diciptakan. Karena kepenuhan Allah seluruh diam di dalam Yesus. Maka kita lihat Kolose pasal 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sebagai orang yang tidak percaya harus diubah
menjadi seperti gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita berkata-kata dan berperilaku halus seperti Kristus? Kalau orang mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang membenci, terhadap orang menganiaya, bahkan menyalibkannya. Tapi perkataan Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh kasih dan pengampunan. Ketika menghadapi setiap masalah keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu memandang kesusahan dengan positif. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi teladan utama hidup kita. Menjadi serupa dengan Kristus juga berarti ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Nah, kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Namun proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu akan sangat menyakitkan bila kita terus memberontak. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sang penjunan. Kita hanya tanah liar. Tuhan akan terus membentuk, memproses kita sesuai dengan Dia kehendaki. Mengkikis, menghancurkan karakter-karakter hidup yang kita tidak sampai kita menjadi sama dengan gambar Allah. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita bisa lihat Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentunya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Yang dipilih adalah yang ditentukan. Yang ditentukan adalah yang dipanggil. Membuat kita menjadi serupa Kristus adalah pekerjaan Allah. Allah akan meneruskan sampai akhir. Kita bisa lihat Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Fakta bahwa Allah mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis menanti diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Namun prosesnya menuntut kesetiaan kita untuk bekerja dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi, tanggung jawab manusia sekaligus. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus. Pertama adalah berserah diri kepada Allah. Kedua, merdeka dari dosa. Ketiga, pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah kepada Allah. Kita ambil Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita melelahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Kita lihat Markus pasal 2 ayat 14.
Kemudian ketika Yesus berjalan lewat di situ, Yesus melihat Lewi anak Alfaus duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Lewi itu langsung mengikuti dia. Lewi adalah Matius, adalah salah satu rasul Tuhan Yesus. Kita harus seperti Matius itu. Kita mengikuti Yesus harus menyalahkan semua yang kita miliki dengan penuh kelelahan demi mengikuti Allah. Seperti dikatakan juga Yohanes Pembaptis, Yesus harus makin besar, tetapi Yohanes harus makin kecil. Jadi kita harus semakin berfokus kepada Yesus, dan kemuliaannya sambil memusnahkan keangkuhan kita menurut kehendaknya. Yang kedua, menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Itu kita baca Roma 6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jika kita menjalani kehidupan mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita baca lagi Roma 6, pasal 12-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena dosa sudah dikalahkan, kita harus senantiasa menentang usahanya untuk berkuasa kembali. Karena dosa berusaha memerintah, terutama melalui keinginan tubuh. Maka keinginan ini harus dilawan dengan iman kepada Kristus. Kita dapat melakukan hal itu dengan menyangkal keinginan jahat tubuh kita. Menolak menyalahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Dan mempersembahkan tubuh kita, seluruh kepribadian kita sebagai hamba Tuhan dan kebenaran. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladannya dalam hal ketaatan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Tinggal berarti berlanjut hidup di dalam Kristus. Ungkapan tinggal di dalam Kristus itu menggambarkan sebuah hubungan dekat, bukan sekedar perkenalan secara luar saja. Kasih harus berkorban. Kita lihat Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Betapa indahnya hidup saling mencintai sebagai saudara dan sahabat. Cinta kasih itu menyelesaikan masalah. Cinta kasih adalah buah roh. Cinta itu tidak memberi beban lebih kepada orang lain. Cinta itu membawa kesatuan dan kerukunan. Para rasul memberi teladan kepada kita bagaimana menjadi murid Yesus. Walaupun perbedaan adat, perbedaan tradisi dan budaya, tanpa objek wisata, kita dalam kerukunan hidup dan kasih Allah.
Bapak Ibu, kesabaran dalam menanggung penderitaan. Kita bisa lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 23. Sebab adalah kasih karunia jika seorang kalian sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan kala itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyalahkan yang kepada dia, menghakimi dengan adil. Karena itulah Petrus mengatakan kepada mereka untuk hidup di dalam Kristus, mengikuti teladannya dengan tetap berbuat baik. Seperti Kristus tetap berbuat baik sekalipun harus menderita. Kristus hendak menunjukkan bahwa kebaikan itu tidak ada batasnya, bahkan tidak dapat dibatasi oleh penderitaan. Kehidupan yang dijalani oleh Kristus inilah patut diteladani oleh umatnya. Apa yang dilakukan oleh Kristus menunjukkan bahwa kebaikan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh hati, bukan dengan motivasi tertentu. Kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memulihkan jiwa kita dari penderitaan. Karena Kristus sudah terlebih dahulu menderita bagi kita, itulah kebaikan diberikan pada kita. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul yang juga meneladani Kristus. Kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutiku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ayat ini adalah seperti Rasul Paulus dipanggil untuk pengikut teladan Kristus, menjadi seorang yang seperti Kristus. Seperti Kristus adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih orang percaya kepada Allah itu mendorong, mengarahkan kasihnya kepada orang lain. Sebagaimana kasih Kristus kepada Allah selalu menjadi yang utama, sedang kasihnya kepada orang lain didasarkan pada kasihnya kepada Sang Bapa. Ketika kita berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita, kita memiliki bantuan ilahi. Nah, kita bisa baca Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di sini kita menemukan bagaimana Daud menerapkan firman Tuhan bagi dirinya dengan baik. Daud menyimpan janji Allah di dalam hatinya supaya selalu siap untuk digunakan kala ia memerlukannya. Baginya firman Tuhan adalah harta yang sangat berharga untuk disimpan. Tidak ada tempat yang paling aman untuk disimpan selain di dalam hati kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kristus adalah perantara. Ya, Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, pertanyaannya, siapakah berani? Siapakah yang masih bisa mengancam kita? Siapakah yang masih menyalahkan kita, menghukum kita, mempersalahkan kita? Karena Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah bangkit dan duduk sebelah kanan Allah, bersyafaat bagi kita. Di situ Kristus membela kita, berdoa untuk kita. Di situ Kristus sebagai pelantara demi kita. Saya percaya tidak ada siapapun berani. Nah, kita lihat lagi Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa itu menjadi pengantara mereka. Yesus dapat menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang kepada Allah melalui Yesus. Karena Yesus senantiasa memberi pengampunan bagi kita.
Yesus selalu siap sedia sebagai penolong kita. Yesus senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Nah, kita harus tahu Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Nah, kita bisa lihat Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Allah melakukan hal itu supaya kita tidak menuruti tabiat dunia, tidak mengikuti keinginan badani kita, melainkan menurut roh. Supaya kita dapat menunaikan kehendak hukum dalam diri kita dengan sepenuhnya. Mengikuti kehendak roh, bukan menuruti kehendak manusia. Nah, kita baca lagi Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, kehidupan kita pun akan berbuah. Buah yang dihasilkan itu akan menyenangkan Allah dan manusia. Hidup dalam kedagingan akan menuai kebinasaan. Hidup dipimpin oleh roh akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih, kasih karunia, tapi kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita ada untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih serupa seperti Kristus. Nah, kita lihat lagi 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi seseorang mengenal Tuhan adalah seseorang yang bertumbuh di dalam kasih karunia, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seseorang yang lahir baru akan terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan Yesus, terus bertumbuh dalam kebencian kepada dosa-dosa. Seseorang yang sudah lahir baru tetap dapat jatuh sewaktu-waktu di dalam hidupnya, tetapi dia akan berdiri kembali, berjalan lagi menuju Tuhan Yesus. Nah, kita baca lagi 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, berkelimpahan dan kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kasih Tuhan bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari kita. Kita harus menanam, memupuk kasih itu dalam hati kita supaya berkembang, meningkatkan, menjaga pertumbuhan kasih Tuhan sama dengan menjaga, memelihara sebuah tanaman. Kita harus menjaga tanaman tersebut sehingga bertumbuh besar, menghasilkan buah dengan baik. Tak lupa kita juga memberi pupuk, memberantas hama yang hendak menyerang. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan, kita harus menyilami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa, merenungkan firman Tuhan. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan kita. Harus belajar menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain utama daripada diri kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Allah bekerja di dalam kita. Kita bisa lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oleh karena kemuliaan itu datanglah dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Supaya kita melihat dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ada anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ketika Yesus datang, kita menjadi seperti dia. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan sebenarnya. Kita akan melihat Yesus sebagaimana adanya. Janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus, sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Nah, kita baca lagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Setiap orang menaruh pengharapan kepada Kristus, dia harus menjaga kekudusan dirinya. Dia akan menyucikan dirinya, memelihara dirinya supaya suci sebagaimana Kristus itu suci. Menjadi serupa dengan dia jika keperkenalan dan kehidupan kita makin intim dalam kuasa Injil Kristus. Maka kita akan masuk dalam proses untuk menjadi makin serupa dengan dia. Kita peroleh keberanian, ketulusan untuk mengosongkan diri dalam spirit penghambaan untuk melayani dia. Pelayanan yang tidak dimotivasi oleh reward kedagingan, melainkan oleh kecintaan, pengabdian yang sedemikian besar sebagaimana ditelandankan oleh Kristus. Walau demikian, kepada kita tetap akan diberi liwat Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu setelah kami dengar menjadi serupa seperti Kristus. Maka cara perkataan kami, pikiran kami, keteladanan kami, kesetiaan kami, kasih kami harus seperti Kristus yang sudah memberikan contoh teladan bagi kami. Mulai hari ini kami mau ikuti jejak-jejak-Mu Tuhan. Mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Selalu pikiran orang lain daripada diri kita sendiri. Kami harus juga mengkikis keegoisan kami, keakuan kami Tuhan. Kami mau belajar rendah diri seperti Yesus rendah diri. Kami belajar seperti Yesus adalah suci dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Lewat firman-Mu kami bisa mengerti. Kami mau belajar lebih dalam lagi. Kami mau mengikuti apa yang Engkau katakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tangan-Mu yang ajaib, yang dahsyat. Engkau tahu saat ini banyak orang berharap ada bersandar kepadamu. Mereka sangat percaya rindu mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Karena banyak pada saat ini mengalami berbagai tekanan hidup, berbagai masalah, persoalan, penderitaan, kesulitan dalam hidupnya. Ya Tuhan, mereka datang di hadapan-Mu. Mereka memohon, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah mereka, menolong mereka, membuka jalan mereka, menyembuhkan mereka, memberi kekuatan bagi mereka, memberkati mereka, yang setiap orang mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.